Baik Bapak Ibu sekalian, sebuah apa sebuah kemerdekaan kecil rupanya sudah hadir di Labuan Bajo, di mana tuntutan masyarakat untuk tidak menaikkan tarif masuk Taman Nasional Komodo itu sudah disetujui oleh pemerintah saat ini. Tarif masuk dibatalkan. Tarif masuk yang 3.750.000 sudah dibatalkan. Ya, kita meminta pandangan dari aktivis-aktivis Labuan Bajo dan juga tokoh masyarakat. Ada Pak Peter Ruman, Pak John Kadis. Ya, bagaimana ini kita ke Pak Peter dulu. Eh, Pembatalan kenaikan tarif Taman Nasional Komodo ini seperti apa pandangan dari Pak Peter sebagai aktivis yang ada di Labuan Bajo? Baik, selamat sore. Jadi gini, saya mulai dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dinas Pariwisata Provinsi yang dalam pemberitaannya mengatakan bahwa kebijakan kenaikan tiket itu dibatalkan. Mengatakan bahwa pembatalan ini sifatnya sementara. Yang dalam opini publik saya mengatakan bahwa ini juga kalimat bersayap atau bahasa bersayap. Tidak ada dalam konstruksi pembatalan itu sifatnya sementara. Yang namanya pembatalan itu ya batal. Terhadap sesuatu yang sudah dilakukan, dalam hal ini kebijakannya batal ya batal. Tidak ada istilah sementara dalam hal ini. Nah, kalau dia menggunakan istilah sementara, ini hanya semacam eufemisme saja, penghalusan dari maksud terselubung bahwa memang itu terurai betul dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kadis itu bahwa pembatalan sementara ini dalam rangka ada ruang untuk konsolidasi. Ini sendiri aja bermasalah, telah menciptakan kegaduhan, telah menciptakan huru hara di Barat. Itu dalam konteks seperti ini, saya melihatnya bahwa ini hanya soal momentum saja. Pemerintah provinsi dalam hari ini mencari energi untuk menyiapkan ini bisa. Menurut saya bahwa kebijakan kenaikan tiket ini harus tarifnya, tetapi bahwa kecenderungan ada monopolisasi di daerah pengelolaan kawasan itu juga harus kita rombak. Apa yang kita lihat akhir-akhir ini, ya, keterlibatan atau kehadiran Pemprov ini ya terwakilkan melalui sebuah korporasi Badan Usaha Milik Daerah PT Pemprov di sana. Ada di Manggarai Barat, ya kan. Kita juga tidak tahu bagaimana kebijakan awalnya lalu muncul menangani kepada si dalam pertanyaannya adalah bahwa di mana standing pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam kebijakan ini? Karena kue pembangunan ini itu dalam rangka mensejahterakan masyarakat Manggarai Barat dan lebih khusus lagi itu saudara-saudara di pelabuhan ya di Pulau Komodo, Pulau Rinca, ya Papagaram, Pulau Mesa dan lain sebagainya seluruh kawasan eskalasi itu. Nah itu representatifnya dari sisi apa namanya pemerintahan itu adalah melalui pemerintah daerah. Kalau kita ya bagaimana narasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam perkara ini, saya hanya melihatnya itu sifatnya adalah dia dalam perusahaan itu ya dia itu hanya resepsionis saja. Ini kan sayang juga bagi kita. Kita sudah capek-capek ya kan memberikan kedaulatan penuh kepada pemimpin daerah, tapi dia tidak fungsi secara maksimal. Jangan Nah, ini adalah apa sebenarnya? Kenapa pemerintah pusat, kenapa pemerintah provinsi juga, seolah-olah terkesan bahwa tidak memberi ruang kepada pemerintah daerah. Tidak hanya kita bicara dari kebijakan ini, hampir seluruh kebijakan pusat dan provinsi. Lalu pemerintah daerah dalam hal ini, dia hanya fungsi sebagai apa? Mengkoordinasikannya, mensosialisasikannya, ya kan, memfasilitasinya dan segala macam gitu kan. Loh, jangan begitu dong. Pemerintah daerah juga punya otak ya. Apa yang terbaik untuk daerahnya. Nah, kalau misalnya kewenangan ini dikebiri,
Untuk apa kita capek-capek cari pemerintah daerah? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa saya berharap betul publik itu, ya, saya menggunakan istilah yang digunakan oleh aparat. Publik tetap harus siaga satu. Ada apa setelah keluar pernyataan dari Kadis Provinsi, Kadis Pariwisata Provinsi mengatakan bahwa pembatalan ini kebijakan dibatalkan sementara. Ya. Kita harus mencermati betul. Ini momentum bagus, momentum yang baik bagi saya, menurut saya, untuk publik Manggarai Barat mengatakan bahwa, come on, ini kue bangunan untuk rakyat Manggarai Barat. Mari yang lain silakan bergabung. Jangan bawa juga kue ini dari sana. Jadi harus ada manfaat yang benar real untuk masyarakat di sana. Publik untuk mengatakan bahwa pembangunan ini harus berguna untuk kami. Kalau misalnya hanya untuk memindahkan, konteksnya misalnya uang itu triliunan itu dibawakan ke daerah Manggarai Barat, Labuan Bajo, kemudian bahwa pengelolanya ya, dan seluruh orang yang terlibat di dalam itu bukan orang Manggarai Barat, untuk apa? Saya sebagai putra daerah Manggarai Barat misalnya gitu, saya merasa terganggu karena orang-orang jadi itu tidak. Jangan itu sebagai orang di sana nggak lihat. Kita yang di apa namanya di luar daerah lihat betul itu. Ini potensinya kita bicara 10 ini momentum bagus. Untuk publik itu semakin bersuara untuk mengatakan bahwa seluruh kebijakan yang ada di Manggarai Barat itu harus mengikut sertakan partisipasi publik yang direpresentatifkan melalui pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di sini ada bupatinya, eksekutifnya, ada legislatifnya. Lalu orang legislatif semua tidak setuju dengan kebijakan ini, bagaimana? Saya kira itu mungkin pandangan saya kaitannya dengan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter. Sekarang kita ke Pak John. Pak John, kalau saya melihat Pak John salah satu orang yang kecewa dengan pembatalan ini. Kecewanya kenapa? Karena Pak John mendukung bukan yang 3.750.000, tetapi lebih dari itu, bahkan sampai 15 juta pernyataan Pak John sebelumnya. Gimana ini Pak John? Ya, baik. Terima kasih. Topik pembicaraan kita ini kan kenapa dibatalkan dan bagaimana dampaknya, dan itu yang kita berikan respon. Setelah saya mendengar tadi yang disampaikan oleh Pak Peter, tampaknya memang ada sebuah harapan dari publik Mabar, ya termasuk juga Pemdanya, untuk bisa mengambil bagian. Setidak-tidaknya bupatinya sebagai resepsionis, katakanlah begitu. Kemudian ada penjelasan juga bahwa di kawasan ini berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, maka diberikan porsi sebesar-besarnya di Manggarai Barat. Ya, untuk hal ini saya berpikir bahwa memang ada seperti ada pro kontra di situ. Tetapi kita harus memiliki sebuah pengetahuan bahwa untuk kawasan cagar alam itu milik negara yang dikelola oleh KLHK. Untuk di Taman Nasional Komodo, seperti di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Rinca, itu dalam pengawasan KLHK. Tidak bisa diklaim oleh kepala daerah Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, bahwa itu punya dia. Oh tidak. Bahwa dia berada di sini, rakyatnya di sini, untuk turut mengambil bagian di dalam destinasi pariwisata, ya. Begitu pula provinsi, tidak bisa juga dia mengklaim bahwa dia punya hak dan kekuasaan untuk itu punya KLHK. Makanya dibuatkan memorandum untuk kerjasama dengan provinsi. Nah, saya kemarin dapat info dari Pak Dus Barat Daya bahwa di daratan Flores Barat ini, di kawasan Baibul, itu ada kawasan yang oleh KLHK dipercayakan pengelolaannya kepada provinsi. Ya, kenyataannya sampai sekarang buayanya sudah hampir tidak ada lagi di sana, rusa-rusa juga tidak ada. Nah, saya melihat di sini Pak Peter, bahwa kebijakan Pemprov sebenarnya kalau saya lihat dari sisi publik, itu sebenarnya hanya mengejar kemajuan untuk NTT, di mana sebelumnya terstigma sebagai daerah miskin. Ya,
gubernur dengan kecerdasannya, dengan ketangkasannya, dengan background dia berbisnis dan punya usaha di Jakarta sebelumnya, ya boleh dikatakan dia sukses. Lalu dia menginginkan supaya ada kemajuan yang lebih pesat di NTT ini. Mungkin dengan alasan itu dia melakukan Memorandum of Understanding dengan KLHK untuk bisa melihat objek ini dikelola secara bisnis. Itu yang saya lihat. Tetapi dari awal saya mendukung itu. Bahkan bukan hanya 3,7 juta lebih, bahkan di atas itu. Karena dalam pandangan saya sebelumnya saya katakan, barang satu-satunya ini kita bisa tempatkan di satu etalase khusus Pulau Komodo, satu etalase lagi di Pulau Rinca. Jadi barang siapa yang customer dalam segmen yang mampu, segmen kaya, itu bisa diambil untuk dia bisa menikmati di Pulau Komodo dengan harga yang lebih tinggi. Nggak apa-apa, itu pertimbangan marketing. Demikian pula di Rinca bagi orang-orang kaya juga yang ya sangat hemat, ya di situ tempatnya. Nah, bahwa masyarakat di daerah tentu sebagai tempat domisili mereka di sini, mereka mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan itu. Kita tidak usah dulu berbicara soal konservasi, tetapi ini sudah merupakan lahan bisnis mencari makan bagi orang-orang lokal, dan itu kita harus terima. Nah, ketika tempoh hari ada gejolak kenaikan, ya itu mereka memberikan respon yang bagi kita itu masuk akal. Nah, bukan itu sekarang yang kita bicarakan, Pak Peter. Kalau saya melihat itu, saya sebagai orang Republik yang tempoh hari saya mengharapkan ini berjalan dengan baik dan tidak ada gejolak. Saya agak kecewa dengan putusan gubernur ini. Ya, saya melihat di sini ada semacam entah kenapa ya, mungkin Gubernur Victor terlalu cepat berpikirnya untuk meraup keuntungan, tetapi tidak diimbangi oleh stafnya di Kupang. Buktinya, pelaksanaan kebijakan itu tidak berdasarkan hukum yang berlaku di provinsi. Ya, misalnya seperti kemarin, kalau kita lihat ya Pak Peter tahu ini, sebelum Pergub itu keluar harus ada perdanya dulu. Sebelum kebijakan untuk kenaikan harga itu harus ada peraturan di atasnya. Tidak cukup dengan MYU dengan KLHK. Tidak cukup dengan pemikiran atau hasil pertimbangan dari sisi marketing untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, saya melihat bahwa pemimpin saya ini kok di NTT ini rupanya mereka dalam mengelola ini pada bingungnya. Yang satu pingin cepat, yang lain tidak bisa mendukung dengan peraturan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ada semacam permainan saja. Tadinya menaikkan harga tinggi, kemudian turun lagi, nanti dia sosialisasikan sampai Desember, setelah itu baru berlaku. Belum lagi ada pelaku pariwisata yang mengatakan tidak setuju sama sekali. Dan saya melihat di sini tidak ada konsistennya pemimpin kita di NTT ini. Nah, saya melihat itu. Kemarin saya mengatakan bahwa iya, jangan-jangan Pak Victor ini berjalan terlalu cepat sehingga tidak dia mendengarkan bagian hukumnya di Kupang. Atau Pak Victor sudah memahami, maka dengan sendirinya dari bagian hukum di Kupang tahu peraturan, tetapi mereka tidak melakukannya. Ya, saya boleh mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan pemerintahan di NTT ini. Tidak ada kekompakan untuk menjalankan itu. Nah, karena tidak ada kekompakan seperti itu, saya sebagai di publik, ya saya agak kecewa ya Pak Peter ya. Jadi yang saya harapkan sebenarnya di masa transisi ini, di masa di mana Labuan Bajo ini ditetapkan sebagai status destinasi super premium, maka mulailah kita mengisi. Ya, tetapi tentu tidak dengan buru-buru, tidak dengan timbulkan huru hara, tetapi dengan begitu pasti langkah demi langkah, akhirnya nanti kita tiba pada status super premium di mana perubahan-perubahan itu kita bisa isi. Tapi kalau dimulai dengan begini, saya jadinya agak skeptis ya, Pak Peter. Dulu saya respect dengan Gubernur Victor ya, waktu pencalonan dulu. Saya suka beliau karena saya latar belakang saya bekerja di bank dan saya melihat wah ini satu langkah marketing seorang pemimpin yang bisa memajukan NTT. Tetapi dalam pergerakan dia mungkin terlalu cepat ya Pak Peter, atau mungkin dia terlalu cerdas ya, tidak didukung oleh stafnya yang bisa
membackup dia dengan peraturan yang mapan. Apa yang terjadi? Ia keluarkan kebijakan lalu dibatalkan lagi. Tetapi saya berharap ini semacam pelajaran dalam berpemerintahan. Tetap saya berharap juga gubernur ini bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik, sehingga bisa mengisi ruang-ruang untuk memang harus ada perubahan di NTT ini, terutama di Labuan Bajo. Demikian Pak Peter. Saya boleh langsung tanggapi ya. Jadi gini. Ya. Tagar alam ya termasuk kawasan Komodo itu memang kompetensinya itu langsung diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Itu kita sepakat dari kehutanan, KLH dalam hal itu sepakat. Tapi pada sisi lain juga kita tidak bisa mengesampingkan tentang apa yang disebut dengan desentralisasi dan distribusi kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Saya mau membalikkan begini, jika KLH melakukan MOU atau kesepakatan atau memandatkan kewenangan itu kepada itu satu. Kemudian yang kedua, saya sepakat juga dengan apa yang saya disampaikan oleh KAI tadi, bahwa memang menurut saya bahwa pendekatan represif cenderung barbar terhadap tata kelola pemerintahan daerah itu tidak bisa. Ini potret betul sekali yang disampaikan oleh KAI tadi itu, bahwa memang ini dari konteks konstruksi hukum saja bermasalah, ya kan? Kaum pejabat politisi mempertanyakan sisi bapak hukumnya mana dan segala macam. Ini pola pendekatan barbar dalam sisi tata kelola pemerintahan daerah. Enggak boleh begitu, Kak ya. Ya. Berpikir bahwa ini momentum yang baik ya untuk masyarakat Manggarai Barat untuk berjuang dalam konteks bahwa ini harus melibatkan partisipasi dalam konteks politik termasuk di dalamnya. Ya kan? Kita harus dorong pemerintah daerah lah yang menjadi frontline officer dalam seluruh kebijakan yang berada di daerah Kabupaten Manggarai Barat. Jangan sampai Pemda itu hanya sebagai tukang stempel aja. Atau saya menggunakan Pemda itu hanya sebagai resepsionis. Ya tidak boleh begitu. Karena bupati dan wakil bupati Manggarai Barat itu ya itu adalah representatif kedaulatan publik. Ini juga dibenarkan oleh hukum dalam hal ini. Ya. Jadi kemudian yang kedua kaitannya, saya sangat berharap bahwa bukan saja dari sisi tarifnya ini. Oke lah, tarif itu nanti kita akan lihat proporsionalitasnya seperti apa yang pas. Ya. Potensi mobilisasi bisnis di sana juga kita lihat itu melanggar undang-undang monopoli juga. Itu satu. Kemudian yang kedua bahwa juga tidak keliru dari konteks kebijakan dalam hal ini, manakala PT Pulau itu harus dikesampingkan saja, kita ganti saja PT Bidadari ya, itu BUMD juga. Lebih merasa bahwa sense of belongingnya itu lebih terasa manakala BUMD milik daerah itu. Bukan PT Pulau yang ujuk-ujuk datang ke Manggarai Barat. Jadi di sana tuh buat apa kita bikin itu BUMD PT Bidadari kayak gitu kan? Kenapa bukan dia saja yang kelola? Ya. Itu sensitivitas publik, itu sense of belongingnya itu lebih ini gitu loh, ya kan? Acceptable lah kayak gitu ya untuk masyarakat di sana, ya kan? Belum lagi kalau kita bicara tentang rekam jejak PT Purwamora ini banyak masalahnya kan gitu. Nah, inilah barangkali menurut saya carut marut ini ya memang juga menggambarkan memang ada sesuatu yang terselubung dari seluruh maksud dan tujuan dalam narasi yang disebut konservasi lah, peningkatan ekonomi lah dan lain sebagainya. Kita baca aja semua ini. Ya. Tadi dengan Pak Peter Ruman sempat bergabung dari Jakarta, tapi karena beliau ada kesibukan harus keluar dan beliau pamit duluan tadi, Pak Stan. Ya. Kita tadi mendiskusikan tentang ini. Rupanya Pak Stanis punya perjuangan sudah berhasil karena tiket tarif masuk
Taman Nasional Komodo itu sudah dibatalkan 3.750.000. Ya, saya rasa Pak Stan sangat puas dengan ini, dengan keputusan tersebut. Ya, apa namanya? Saya mungkin memulai pembicaraan saya sore ini kan dengan satu kalimat yang ini ya, yang bagi saya mungkin sesuatu yang pantas saya ucapkan, bahwa saya kira dalam peristiwa ini kemarin, akhirnya masyarakat punya bahasa yang tepat hari ini adalah sekarang ini eranya kianat mengkhianati, ya. Nah, bagaimana misalnya kan saya bilang begitu karena pertama kan tiba-tiba pelaku pariwisata dikejutkan dengan kebijakan baru. Kita merasakan, waduh, pemerintahnya mengkhianati sekali rakyatnya sendiri. Baru di saat ekonomi baru ada proses recovery, baru tiba-tiba tarif naik. Nah, lalu tiba-tiba ada perjuangan. Nah, kawan-kawan yang awalnya sama-sama berjuang menolak, tiba-tiba lagi ada beberapa kawan-kawan yang konon katanya dipaksa gitu, under pressure lah gitu, jadi buat pernyataan mendukung, mengkhianat lagi kawan yang lainnya gitu. Nah, sudah dikatakan mendukung sama kawan-kawan ini lagi, tiba-tiba pemerintah lagi yang mengkhianati mereka lagi. Sudah didukung kok malah tunda lagi. Makanya bilang era khianat mengkhianat kali ya. Karena itu yang didengar pastanisnya, Pak Stan dengan kawan-kawan yang masih menolak. Jangan sampai besok ada, mungkin Pak Stan takut jangan sampai besok ada demo lagi dari asosiasi yang sudah mendukung atau gimana? Atau dari Pak John ada protes lagi karena Pak John mau lebih tinggi dari itu. Ya, artinya apa namanya? Ya mungkin ini itu sudah ada jawab tadi ya. Tapi itu juga antara lelucon dengan memang yang faktanya bahwa memang seolah ada era sedang rame-rame lagi berbakat. Kita ini orang NTT berbakat, kianat mengkhianati gitu. Ada bakat di situ. Satu hal. Yang kedua, Pak Ari, saya kira apa namanya? Ini kan masih debatable ya, bahwa soal kebijakan penundaan ini kan apa kemudian itu diterjemahkan sebagai pembatalan juga. Ya saya kira masih diperdebatkan di sini karena yang saya tangkapkan bahwa memang ditunda pemberlakuannya dari 1 Agustus akhirnya sampai 1 Januari. Nah, kalau saya sebenarnya masih stay on my position ya, bahwa saya bukan penundaan yang kita minta. Bukan penundaan, ini clean and clear, bukan penundaan. Karena ini kan bukan soal timing, ya, bukan soal waktunya kurang tepat diberlakukan. Memang kita tolak ini kebijakan, kita tolak. Bahkan sampai 1 Januari itu pun kalau masih diberlakukan lagi, kita tolak. Itu satu hal. Yang kedua bahwa kita terganggu dan kehadiran PT Flobamor ini ya, sangat terganggu sekali rasanya, gitu. Karena kita bermain logis saja bahwa ya wajar dong kemudian misalnya naik 15 juta per 4 orang per tahun di Taman Nasional Komodo, kan ada pos-pos biaya, ada extra cost yang harus dibayar oleh TNK, yaitu PT Flobamor gitu. Nah, saya sedikit kadang-kadang berpikir begini, ada benar juga Pak John Kardisi sebenarnya, kalau bila perlu naik 10 juta, artinya sesuatu yang value tinggi memang harus dijual lebih mahal gitu. Tapi kan kalau uangnya untuk ke pusat atau ke provinsi atau ke daerah, monggo, setuju saya. Tapi kalau kemudian masuk ke kantong PT yang jelas-jelas kan cari profit, jangan dulu dong. Di sini juga banyak PT lah, gitu. Orang Manggarai Barat juga pintar-pintar kok ngelola daerahnya sendiri. Kalau memang BTNK tidak mampu mau ngelola ini. Tadi Pak Peter Ruman mengatakan kalau bisa PT Bidadari. Ya intinya lah begini, intinya kita orang Manggarai Barat masih sumber daya kita masih siap lah itu. Kalau alasannya BTNK tidak mampu, tidak punya skill untuk mengelola itu. Tapi perasaan saya kok selama ini aman-aman saja. Hanya mungkin saya setuju naik kalau alasan konservasi ya. Tapi naik yang rasional lah. Tidak juga sampai lompatan 3.750. Tinggal kan begini. Kalau mau bisa lurus sekarang Kakak John ya. Dari 15 juta itu dikurangin posnya apa? Posnya Flobamor berapa kira-kira itu? Kan ada 9 juta per tahun tuh. Dibagi 4 ya naik 1,5-2 juta ya logis lah untuk konservasi tidak apa-apa. Katakan begitu ya. Tapi baiknya memang sekarang lah kalau soal kenaikannya. Jadi sudah bagus penundaan itu kemarin karena ini masa recovery. Lagi kalau konsep berbisnis yang baik menurut saya justru sekarang ini kita mulai dari tiket pesawat, harga paket turnya, masuk di spot-spot wisata, kalau boleh ada pemberlakuan diskon.
sampai semuanya normal kembali, baru kita kembali atur lagi semua harga. Ini ada Tapi soal penundaan BBD, ini saya selamat datang dokter. Ini Pak Stan, penundaan ini kemarin kita sapa Pak sedikit lagi. Dokter BBD. Selamat sore Oh dokter. iya, selamat sore kakak Dus. Ya. Iya, beliau baru sampai di Kupang tadi ini. Oh iya. Iya. Ya. Nah, sambil menunggu dokter, kita lanjut saja. Pak Stan, masih ada mau disampaikan? Iya. Apa namanya? Pertama kan begini soal penundaan itu ya. Sebenarnya selain dari apa namanya, dari kemasannya penundaan ini saya tolak sih, caranya kurang elok itu tadi, dengan cara khianat mengkhianati itu, bahwa kenapa kemudian teman-teman itu harus berdarah-darah hanya karena satu kata kemudian menolak. Jadi mereka membayar mahal, yang sampai ditahan, ada kawan-kawan yang satu malam di sel, kemudian ada yang berdarah-darah kena kongkang bawa polisi. Lalu kemudian giliran teman-teman sudah menyetujui ini, loh kok malah mereka dikhianati lalu menunda lagi. Kan ada teman-teman permintaan kan ditunda kan kemarin toh. Waktunya kurang tepat katanya. Nah kalau saya bukan bicara di timing, saya clean and clear, saya tolak ini kebijakan dan saya terganggu dengan keberadaan PT Pulau Bangor. Ya. Itu sih kurang lebih. Pak John, Ya. silakan ditanggapi Pak John. Kalau saya lihat Pak John sudah tidak sabar menanggapi Pak Stanis. Kalau terganggu dengan PT Pulau Bangor-nya, logika saya adalah tidak terganggu kalau kenaikan 3,75 juta. Kira-kira begitu. Jadi masalahnya kan siapa yang kelola saja sebenarnya dan distribusi. Kira-kira begitu Pak Stanis. Oke. Apa gini, saya mau pakai logika lurus saja kan gitu. Jadi lahirnya 3750 ini kan dipaksakan lebih kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan karena ada user yang baru, ada ekstra, ada pengguna, ada konsumer yang baru. Di sini siapa itu? Yaitu PT Pulau Bangor gitu. Nah, kalau kemudian memang akhirnya disetujui 3750, lah kenapa harus PT Pulau Bangor? Kan gitu. Selain dalam tanda petik kan banyak berita di luar bahwa masih dipertanyakan soal PT ini, dia punya track recordnya, kan gitu ya. Nah ini kan ke provinsi juga tidak, ke daerah juga tidak, ke pusat juga sedikit, lah setengah hampir 35% itu larinya malah ke PT Pulau Bangor. Wajar dong akhirnya naik harga ini. Kan dipaksakan harus dia satu calon penerima manfaat sekarang. PT ini dipaksakan. Bukan bagaimana konservasi yang dikedepankannya, jadi apa isu-isunya, tapi dipaksakan supaya PT Pulau Bangor harus menjadi penerima manfaat baru dari binatang itu, berarti komodo itu. Nilainya 5 juta lebih, kurang lebih dari 15 juta itu. Ini kan kacau ya. Nah kalau itu konsepnya Pak John, saya kira ya PT saya juga siap kok mau kelola dan saya mampu kok kelola. Maksud saya bukan sayanya, tapi Manggarai Barat. Kita masih punya sumber daya banyak di sini, manusianya, sumber daya modal dan seterusnya bisa. Kenapa harus PT Pulau Bangor dipaksakan? Ada apa ini gitu? Ya, kalau tadi saya mendengar khianat mengkhianati, ya itu terlalu strong ya Pak Stanis ya. Tapi kalau saya melihat di sini sebenarnya itu alur dari sebuah proses dadakan yang tidak dipertimbangkan secara matang. Kalau saya di publik sebenarnya tidak mau tahu apa yang terjadi di dalam sana. Jadi saya mengharapkan perubahan, mau siapapun yang kelola. Kemudian kedua, kalau dibilang PT Pulau Bangor tidak dikendaki masuk ke PT lainnya, PT juga punya tujuan komersil. Tapi bagi saya bukan itu menjadi soal yang utama Pak Stanis. Sering saya mengatakan yang penting distribusinya, pembagiannya, Pemda berapa, provinsi berapa, TNK-nya berapa, dan pusatnya berapa. Nah yang kita lihat selama ini kan yang menjadi sorotan dari Pak Stanis dan kawan-kawan itu kan porsi terlalu besar. Seperti tadi dibilang itu 5,4 juta itu cukup besar. Jadi memang kalau target bisnis ya tercapai. Tapi saya bilang tadi dengan Pak Peter begini Pak Stanis, bahwa rupanya Gubernur Vitor ini begitu cepat langkahnya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah beliau ini kan dulu pada waktu kampanye mengatakan bahwa saya sudah cukup, saya sudah kaya, saya sudah punya, sekarang saya mau menyumbangkan sesuatu untuk NTT supaya NTT bisa lebih cepat majunya. Nah kalau saya melihat pergerakannya dia cepat, tidak diimbangi oleh stafnya di Kupang. Ya, dia melihat di Labuan Bajo ada percepatan pembangunan, dia ingin juga mengambil bagian di dalam itu.
Nah, seperti kemarin saya membaca ada pergub itu juga saya ragukan tanggalnya, itu mungkin dibuat tanggal mundur ya. Nah, itu 27 Juli. Sementara pada tanggal 2 Agustus gubernur mengatakan belum ada peraturannya, tegasnya belum ada perdanya. Nah, sebenarnya kalau saya melihat di sini, ya untuk seorang pemimpin mungkin dia tidak terlalu memahami lah rentetan peraturan, tapi paling tidak stafnya bisa membantu bahwa, Pak, ini masih kurang Pak, ini masih kurang Pak. Jadi dia langkahnya terlalu cepat. Saya tidak mempersalahkan dia 100% lah, karena memang seorang pemimpin dia akan berpikir lebih cepat ketimbang stafnya, ya boleh dikatakan begitu. Kemudian saya juga melihat begini sekarang Pak Stanis, dengan pembatalan ini, saya jadi berpikir bahwa planning bisnis, pertimbangan marketing tidak selalu berhasil, manakala tidak diikutkan dengan sektor-sektor lainnya. Ya mungkin ini sekarang yang menjadi bahan pembicaraan kita. Nah, dari pertimbangan marketing bahwa kita akan meraup keuntungan terbesar, sementara hal-hal lain kurang diperhitungkan. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa sebetulnya menjalankan pembangunan ini harus seimbang. Ya mungkin tidak 100% keseimbangan, tapi paling tidak harus bisa mengajak yang lainnya. Nah, saya melihat proses sosialisasi memperkenalkan ini nanti itu ada waktu dari September sampai Desember. Dan itu kalau saya membaca beritanya itu sosialisasi. Nah, yang di dalam pikiran saya Pak Stanis, saya mau tanya Pak Stanis, sosialisasi ini apakah memperkenalkan suatu produk yang harus dilaksanakan atau memperkenalkan sebuah produk yang tidak harus dilaksanakan? Karena harus dulu minta pendapat dari semua sektor di dalam wilayah ini. Demikian Pak Stanis. Oke, Pak Stan dengan Pak John, karena ini ada Pak Doktor sudah hadir. Oh, siap. Ya, kita beri kesempatan Dr. Bernardus Barat Daya untuk memberikan tanggapan terkait dengan penundaan. Ya, bahasanya kemarin penundaan untuk kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo. Ini sebenarnya apa di balik penundaan ini, Dokter? Pembacaan Dokter mungkin kita butuhkan. Baik, saya minta maaf ya, saya agak telat tadi. Ya, baru sampai di Kupang juga. Per hari ini ditunda ya. Saya agak terganggu dengan penggunaan diksi kompensasi ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak Pemprov. Seolah-olah penundaan ini sebagai dispensasi. Nah, kata dispensasi ini, jadi saya tidak memahaminya dengan baik ya. Apa maksud dibalik diksi kompensasi? Sepertinya Pemprov masih bermain di diksi yang menimbulkan. Saya pikir begini, kebijakan kenaikan tarif ini kemudian keliru ya atau belum tepat, maka katakan dengan jujur bahwa sebaiknya kebijakan ini ditunda dulu. Penundaan ini harus dimanfaatkan untuk melakukan uji publik. Penundaan ini dilakukan dengan mendapatkan bagaimana upaya provinsi untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai elemen yang ada, supaya kebijakan ini nantinya diperkaya dengan bobot-bobot yang memungkinkan semua pihak merasa tidak dirugikan. Jadi memang saya lihat katanya penundaan ini nanti akan digunakan untuk sosialisasi. Kok baru sosialisasi ya? Berarti tidak pernah sosialisasi. Jadi bentuk lain dari provinsi bahwa memang selama ini tidak pernah dilakukan sosialisasi, dan saya kira itu betul memang. Nah, karena itu memang saya sepakat
saya melihat penundaan ini sebagai itikat baik dari provinsi untuk mempertimbangkan kembali kira-kira range kenaikan yang ideal itu kira-kira seperti apa. Karena hitungan 3.750.000 itu kan hitungan bisnis ya, hitungan bisnis yang dilakukan oleh PT Flowbamor. Nah, karena itu menurut saya masih ada waktu yang cukup bagi kita, terutama pemerintah, mengkaji range yang ideal itu kira-kira kenanya di mana. Lalu ini juga waktu yang baik untuk bisa mempresentasikan kira-kira bentuk konservasi yang akan ditawarkan oleh perusahaan daerah ini seperti apa, supaya juga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas. Kira-kira karena ada dua hal di sini, satu manajemen pengelolaan, kemudian yang kedua tugas konservasi. Jadi dua hal yang dijalankan secara bersamaan oleh PT Flowbamora sebagai pengelola. Itu kalau kita mengikuti logika bahwa PT Flowbamora yang paling sahih untuk mengelola ini. Tetapi sekaligus juga menurut saya harus dievaluasi apakah betul pemerintah provinsi dianggap yang paling pas untuk melakukan ini. Kalau saya usulkan, kenapa tidak kabupaten diberi kepercayaan oleh pusat ya untuk ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola ini, termasuk juga konservasi. Nah, konservasi terus terang saya usulkan supaya kalau bisa pihak ketiga jangan diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah itu punya report yang bagus untuk konservasi. Mungkin tugas pemerintah untuk namanya pengawasan dan lain, tetapi yang melaksanakan konservasi itu menurut saya bagus kalau itu dilakukan oleh pihak ketiga, apakah yang dianggap punya pengalaman yang cukup di bidang konservasi. Dan saya kira ada banyak lembaga konservasi di dunia yang bisa melakukan itu. Dan pemerintah tinggal buka kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengambil peran konservasi taman nasional. Lalu konservasi macam itu ya juga harus disampaikan kepada publik sehingga mendapat tanggapan. Kira-kira model konservasi yang pas itu idealnya seperti apa. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan secara transparan, baik oleh pemerintah provinsi maupun juga oleh pemerintah pusat. Nah, sekali lagi, menurut saya penundaan ini harus bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, baik itu pemerintah provinsi, evaluasi oleh masyarakat. Inilah waktunya kita untuk cooling down dan memikirkan ulang kira-kira bagaimana konsep yang baik untuk untuk mengelola kawasan taman nasional. Begini Pak, intinya begini, penundaan pemberlakuan kenaikan tarif ini harus dimanfaatkan oleh semua pihak, terutama pemerintah pusat, KLHK, Menparekraf, kemudian juga oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta seluruh stakeholder. Penundaan ini harus diisi dengan memikirkan ulang, mengkaji dan mengevaluasi secara menyeluruh tentang kebijakan kenaikan tarif ini. Termasuk dan tidak terbatas juga soal konservasi. Saya pikir jeda ini harus kita manfaatkan untuk memikirkan kira-kira mana yang paling melakukan konservasi, apakah kalau saya tidak yakin kalau PT Flowbamora punya kemampuan melakukan konservasi karena dia belum punya pengalaman. Nah, karena itu menurut saya tugas konservasi ini harus diberikan kepada pihak lain. Saya tidak punya keyakinan itu. Kalau Flowbamora dipercayakan untuk mengelola, maka konservasinya harus dilakukan oleh lembaga lain gitu, yang punya pengalaman dan mereka harus diuji. Mereka harus diuji apakah mereka punya pengalaman, punya ekspertis di tempat lain atau tidak. Dan itu harus dipublikasikan. Kira-kira konservasi macam apa yang akan mereka lakukan nanti. Karena kita sama-sama mengawal konsep konservasi. Jangan sampai konservasi itu kemudian bukannya melestarikan komodo, tapi juga menambah persoalan baru nanti.
bagi kita untuk bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik. Kira-kira lembaga mana di dunia ini yang punya kepedulian, yang care untuk melakukan konservasi terhadap Taman Nasional Komodo. Kemudian bagaimana sistem pendananya? Apakah lembaga funding yang memang punya care untuk membiayai konservasi itu dan seterusnya. Konservasi tidak boleh dilakukan dengan setelah perusahaan untung baru keuntungannya diambil sebagiannya untuk konservasi. Harus disiapkan gitu. Jangan konservasi dilakukan setelah mendapatkan keuntungan, karena sebagian keuntungan itu dimanfaatkan untuk konservasi. Saya pikir tidak sepakat di situ. Konservasi itu satu hal yang berbeda gitu. Jadi jangan tunggu dapat untung baru melakukan konservasi. Terus kalau tidak untung berarti tidak konservasi dong. Saya kira itu salah gitu. Nah, karena itu menurut saya ini ada dua hal yang berbeda. Satunya eksploitasi mengelola, satunya konservasi. Begini, kalau konservasi juga dilakukan oleh PT Flobamor, maka diperkirakan konservasinya akan gagal. Saya pastikan konservasi akan gagal kalau dilakukan oleh perusahaan yang sama gitu. Karena itu persoalan konservasi ini saya pikir harus diseriusi oleh pemerintah. Karena hanya untuk konservasi gitu. Jadi saya sampai hari ini tetap straight untuk menomorsatukan konservasi dan menomorduakan urusan-urusan bisnis, keuntungan bisnis dari mengeksploitasi komodo. Mungkin itu dulu sementara Kakak Ari. Ya, terima kasih dokter. Saya kira ini input yang sangat berharga untuk pemerintah, terutama dari sisi konservasinya tadi. Berarti kan banyak lembaga konservasi itu diberikan peluang yang sama seperti model tender mungkin seperti itu ya dokter ya. Diuji kemampuannya, keberhasilan sebelum ini. Saya kira ini sangat bagus dan harus menjadi input bagi pemerintah provinsi dalam mengelola Taman Nasional Komodo itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Ya, saya kira tadi Pak Dokter ini ya sudah memberi banyak masukan yang konstruktif menurut saya. Saya kira memang mesti langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah ya. Sekarang ini bahwa dalam waktu 5-6 bulan ke depannya untuk berulang itu. Tapi kalau saya kembali ke soal eksistensi PT Flobamor. Saya tetap bilang bahwa saya hanya terganggu aja sih sebenarnya dengan muncul tiba-tiba muncul mau habis dikelola di datang bersamaan. Kita sih selama ini belum pernah mendengar atau melihat bahwa ada hasil evaluasi bahwa BTNK, pemerintah pusat yang diwakili oleh BTNK di sini memang mereka sudah gagal. Bahkan dari dulu konservasi sudah berjalan menurut saya, tapi belum ada pernah. Kemudian seolah hari ini kita bicara seolah baru kita ketemu komodo ini lalu ada kebutuhan konservasi yang sangat mendadak. Lalu selama ini sudah ada konservasi gitu. Nah, tetapi mungkin karena faktor over capacity ya, jadi terlalu banyak tamu yang tetap tanam ini diperhitungkan dari waktu ke waktu, bukan perhitungan ulang, tapi harus diperhitungkan dari waktu ke waktu seiring perkembangannya karena mungkin terlalu banyak wisatawan. Tetapi kembali ke Flobamor ini, saya kira PT Flobamor ya udahlah, dia diberi tempat dan waktu kan yang menggerak ini ada Pantai Perdeko. Kenapa itu dibiarkan mubasir hari ini? Itu kan sumber duit lah ya untuk daerah masyarakat NTT ini yang kenapa itu tidak digunakan energi dan waktu dia untuk mengelola? Kira waktu 5-6 bulan ini ke depan yang benar-benar dalam merancang dia punya skemanya ini benar-benar harus melibatkan semua stakeholder. Saya kira harus dilibatkan. Jadi banyak pertimbangan yang harus dijadikan alasan di sana nanti untuk benar-benar ini bisa diterima oleh halayak publik gitu. Misalnya kan selama ini kan tiba-tiba Flobamor datang dan dia punya gaya aplikasinya jadi satu pintu. Lalu lebih aneh lagi kan begini, setelah Flobamor datang, terus BTNK-nya kemana kan gitu kurang lebih. Apakah ada pengurangan tenaga kerja di sana sehingga mempengaruhi dari high cost menjadi low cost negara ini? Kan tidak semua itu dijelaskan oleh
oleh mereka ke publik. Nah ini yang menurut saya hak publik, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi seperti ini. Gitu. Misalnya dengan kehadiran Flowamore sekarang kan berarti ada extra cost. Nah mestinya di sisi lain BTNK yang selama ini berperan untuk pengelolaan mesti ditiadakan, berarti mempengaruhi kepada biaya, berarti ada pengurangan ini, pengurangan biaya dalam hal ini negara kan gitu. Tapi ini kan semua juga tidak pernah Yang kedua, yang terakhir mungkin nih Pak Aris, saya mau pertegas karena saya juga adalah pariwisata ya. Pernyataan teman-teman itu kemarin itu yang terakhir, yang bagi publik ini kan seolah ada kontraproduktif. Saya bilang, dari menolak tiba-tiba mendukung. Nah, setelah kita buat evaluasi di internal, nah ternyata kawan-kawan itu tidak salah. Yang mereka maksudkan mereka mendukung itu adalah mendukung kenaikan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya apa? Yang masih berlaku saat ini adalah PP 12 2014. Jadi itu yang dimaksud oleh kawan-kawan itu. Jadi mereka kita bukan orang bego, kita bukan orang bodoh. Begitu Kakak John. Jadi kita dari pariwisata itu memang mendukung ini kemarin kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang sedang berlaku saat ini adalah PP 12 tahun 2014. Tarifnya untuk Wisman 150.000, domestik 50.000 gitu. Dari itu Pak Ari. Oke, baik. Iya, Pak John. baru sekarang diralat dukungannya itu. Jadi kita membacanya kemarin di ruang publik itu mendukung ya 375. Begitu beritanya kan. Nah, sekarang diralat oleh Pak Tanis ternyata bukan begitu. Ya sudahlah kita terima aja di ruang publik seperti apalah. Saya tadi sepakat seperti ya itu ralatnya terlambat itu atau mungkin di karang-karang Pak Tanis itu ya. Bukan mendukung 375, mendukung kenaikan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Mendukung kenaikan tarif sepanjang memang sesuai. Gitu. Iya dalam tanda kutip bisa 375. Ya, saya tadi menyimak apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Dus dan memang waktu ke depan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa mengkaji ulang. Nah, pertanyaan saya tadi begini, kalau dalam sosialisasi ke depan ini itu kan hasilnya bisa diterima, bisa tidak. Ya. Kalau dilihat dari programnya gubernur itu, dia merencanakan baru berlaku tahun 2023. Berarti sosialisasi ini nanti ya ada semacam situasi dan kondisi untuk diterima. Ya. Kemudian yang kedua, tadi saya mendengar dari Pak Dr. Dus mengenai pelaku konservasi. Setahu saya ya, tetap Balai TNK melakukan konservasi karena memang dia sudah berpengalaman. Nah, saya melihat PT Flowamore ini dia mencari uang, pelaku bisnis untuk mencari uang untuk menambah biaya konservasi yang diserahkan kepada TNK. Jadi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, saya tadi sepakat kalau umpamanya dia sendiri melakukannya, ya ini menjadi pertanyaan. Di mana pengalaman dia, background-nya tidak ada dalam hal seperti itu. Nah, tapi yang terakhir saya mau sampaikan Pak Stan sama Pak Dokter bahwa saya di ruang publik ya agak kecewa dengan Gubernur Victor ya. Karena saya berharap dia melakukan kebijakan-kebijakan cepat itu didukung sebenarnya dengan perangkat peraturan yang memang sudah harus mapan mendukung itu. Ternyata tidak. Nah itulah makanya batal. Di sisi ini juga saya melihat bahwa tidak ada kekompakan di Kupang. Ya, saya melihat begitu. Jadi saya sebagai rakyat di ruang publik mengharapkan perubahan di NTT ini, perubahan lebih cepat sebagaimana ini direncanakan oleh Gubernur Victor, baik pada waktu dulu dia mencalonkan diri menjadi gubernur maupun sekarang. Dan ada fokus perhatian dari Jokowi untuk pembangunan destinasi pariwisata. Dia bergerak cepat tetapi tidak didukung oleh stafnya di Kupang. Kadispar berbicara berbeda, lalu membuat pergub juga. Saya menduga itu tanggalnya mundur. Jadi sebelumnya saya sebenarnya acung jempol pada Pak Victor untuk kebijakan ini. Dan saya berharap ada perubahan besar. Dan saya pikir juga dengan dia membatalkan ini ya
tidak ada manusia sempurna ya, dia juga kurang, karena itu ya saya sebagai rakyat di publik juga saya memaafkan beliau untuk memperbaiki diri, menata kembali bagaimana sebaiknya, karena bagaimanapun juga dia adalah pemimpin kita untuk memberikan suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik di Nusa Tenggara Timur. Berarti Pak John juga pihak yang dikhianati dong berarti? Iya, saya juga merasa dikhianati. Saya kecewa, begitu Pak Stanis. Ya, saya kecewa. Tapi Kecewa karena tidak jadi ya? naik ke 15 juta, Pak John. Iya, kelihatan mereka tidak kompak. Tapi di sisi lain, saya memuji Pak Victor. Dia punya kecerdasan berpikir untuk meraup keuntungan lebih besar. Hanya tidak dibareng dengan berarti peraturan yang mendukung. Setelah ini Pak John dengan Pak Stanis sudah bisa sama-sama berjuang, tidak berseberangan lagi. Iya, cuma saya masih meragukan nanti ada PT-nya Pak Stanis lagi yang mengelola. Saya lebih cenderung kalau itu dikelola oleh Dinas Pariwisata. Jauh lebih bagus. Jadi tempatkanlah para ahli di sana. Atau mungkin perusahaannya Pak Stanis berada di kantornya Dinas Pariwisata Manggarai Barat untuk bisa melaksanakan itu. Tapi bukan dia yang di depan, tapi dia tetap berada di bawah payung Dinas Pariwisata. Demikian Pak Stanis. Ya, kalau nanti PT-nya Pak Stanis sama saja dengan PT Flowomora, sama saja. PT masyarakat yang didorong di sini, Pak John. PT masyarakat itu apa? Ada perumda kita di sini. Kalau memang PTNK kebanyak kelebihan tugas berat mereka. Jadi udahlah serahkan perumda Manggarai Barat untuk pengelolaannya ya, dari sisi bisnisnya. Gitu. Ngapain harus ada PT di luar itu gitu. Ya, apakah ini dokter misalnya dalam kesempatan untuk selama berapa bulan ini, kan ini penundaannya sampai Januari, apakah masih bisa ada kemungkinan untuk membatalkan PT Flowomora sebagai pengelola TNK? Begini, saya kira pemerintah provinsi itu perlu mencari perusahaan lain yang ada ini kesalahan teknis dengan Pak Dr. Lus tadi. Ya, ini saran dokter. Ya, nanti bukan hanya tarifnya yang tidak naik, tetapi sampai dengan pengelolanya itu yang harus diganti. Gitu Pak John. Iya. Menurut siapa tadi? Menurut Pak Dokter? Menurut dokter ini usulan dari dokter tadi. Jadi sebenarnya intinya di dalam masa ke depan ini sampai bulan Desember itu masa untuk mempertimbangkan ini semua. Tadi disebut sebagai masa sosialisasi. Nah, kalau saya melihat kecenderungan sosialisasi ini adalah pasti berlaku. Itu rencana dari gubernur karena dia akan memperlakukan tahun 2023. Sementara di sisi lain, dengan memperkenalkan cara pengaturan ini, manajemen pengelolaan ini, ya bisa juga nanti ditolak. Bisa ditolak. Tetapi saya di sisi publik, sekali lagi saya mengatakan, nggak uruslah bagaimana cara mengaturnya di dalam sana. Yang penting dengan kondisi super premium di Labuan Bajo ini tentu ada peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan, dan juga pariwisata kita akan meningkat. Nah itu aja poin terakhir sebenarnya dilihat. Dan saya juga memesan begini Pak Stanis, supaya para pelaku pariwisata jangan memikir diri sendirinya lah. Juga berpikir juga di publik yang lain yang juga mengharapkan kue itu terbagi di kemajuan di kawasan super premium. Nah saya melihatnya bahwa dengan mendatangkan orang kaya yang di segmen pasar tertentu mereka ke lokasi yang sudah disediakan, itu akan lebih besar dampaknya nanti yang akan diterima oleh publik lain selain para pelaku pariwisata. Itu saya punya harapan Pak Stanis. Gini Kak John, kita juga tidak sedang pada posisi ego ya, bahwa kita berpikir diri kita sendiri yang bagi publik seolah pelaku pariwisata yang dalam tanda petik ini identik dengan yang punya hotel, guide, dan punya tour travel dan seterusnya. Karena kan banyak stakeholder lain yang memang harusnya menjadi terdampak positif dari pariwisata ini.
Nah ini kan justru yang kita perjuangkan sesungguhnya. Jadi kalau misalnya memang BTNK negara ini kesulitan mereka mencari ahli untuk mengelola ini. Nah, kenapa tidak rekrut orang per orang yang kompeten lalu dipekerjakan di BTNK sana yang fokus untuk berpikir dari pengelolaannya ya, dari sisi bisnisnya. Karena selama ini kan toh konservasi berjalan. Lalu isu carrying capacity itu sudah lama kok, itu sudah kita bicarakan dengan pihak BTNK selama ini, dan itu sudah menjadi keluhan bersama selama ini bahwa akan ada ancaman over capacity, demikian di tempat-tempat diving, snorkeling terlalu banyak. Dan itu akan diatur dan sudah mulai berlaku selama ini, tanpa Flobamor sekalipun. Nah itu satu. Yang kedua bahwa kita mau membuktikan diri bahwa kita tidak ego, bahwa yang kita masukkan adalah justru karena kehadiran PT ini kan yang memang monopoli yang terjadi, malah ego mereka yang dimunculkan di sini, bukan ego pelaku pariwisata. Memang sekarang ini PT Flobamor sudah beroperasi di PNK itu. Ya, saya kira kan per 1 Agustus kan sudah beroperasi, hanya karena ditentang 1 hari itu kan akhirnya diberhentikan lagi. Artinya kemarin kita bicara di permukaan, apa yang muncul di permukaan, bahwa dia sudah pure tanggal 1 itu sudah berlaku. Itu satu hal, Pak John. Sebelum saya lupa, bahwa saya setuju Pak Dokter tadi bilang bahwa 5-6 bulan ke depan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak untuk sosialisasi. Nah kalau saya tidak masuk pada cara berpikir bahwa sosialisasi, bahwa soal keberadaan PT Flobamor, saya tidak ke situ. Kalau memang ini kita diberi waktu untuk sosialisasi, untuk didiskusikan kepada publik, yang kita butuhkan adalah dari KLHK, dari kementerian itu ada sosialisasi bahwa seberapa penting sih sekarang ini harus ada PT, ada perusahaan lain di luar BTNK yang memang harus ambil alih pengelolaan. Mesti kan ada kajian-kajiannya, gitu. Jadi kita sangat menghindari kalau kemudian sosialisasi itu dimaksud hanya sosialisasi programnya PT Flobamor. Nah ini juga tidak fair, jadi tidak gitu. Jadi kita mau ada sosialisasi bahwa seberapa penting, seberapa urgent bahwa harus ada PT yang ngelola di dalam Taman Satwa Komodo. Artinya apa kelemahan BTNK selama ini? Di mana? Apakah Manggarai Barat juga sudah tidak ada orang yang berkompeten untuk bisa dipakai, dipekerjakan di BTNK? Nah selama ini kan yang kita lihat kan anak-anak di Kepulauan Komodo itu kan hanya jadi ranger. Coba juga mereka yang memang sense of belonging-nya memang lahir sejak mereka kecil, itu juga dilibatkan dalam dikerjakan di kementerian itu. Sehingga juga mereka yang memang punya sense of belonging-nya juga benar-benar ikut mengelola konservasi ini. Tidak harus Flobamor. Nah, kita ingin kenapa harus Flobamor? Nah, kita butuh itu dulu, sosialisasi itu dulu. Seberapa penting harus Flobamor? Kan begitu. Iya, tapi ini Pak Stan, Flobamor itu kan perusahaan daerah, nanti bisa memberikan pendapatan untuk daerah. Ini kan dia bukan swasta murni, Flobamor itu. Ya, saya sepakat. Jadi begini Pak Ari. Kalau saya orang awam ya, saya hanya melihat dari casingnya saja bahwa Flobamor ini kan dia juga yang ngelola Pantai Pede yang hari ini sampai diterlantarkan. Lalu kan kita masyarakat kan bahasanya sederhana aja Pak. Di situ aja dia gagal, masa mengurus komodo bisa sukses nanti? Enggak lah. Gitu. Padahal kan ini bangun mubasir di sana, terus mau diapain itu? Gitu. Padahal dulu juga hampir berdarah-darah juga ini kita perjuangkan supaya itu diserahkan ke Kabupaten Manggarai Barat supaya kita yang kelola, bupati yang kelola, daerah ini yang kelola. Tetapi provinsi ngotot bahwa itu milik provinsi. Ya udah, sekarang giliran milik mereka dibangun melalui juga dikelola melalui PT Flobamor. Loh, kok jadi mubasir diterlantarkan sekarang? Malah jadi sarang sampah ini di Pantai Pede hari ini. Baru mau bicara soal konservasi komodo yang memang komodo masih bernafas kok di sana. Gitu. Sebenarnya kami yang di luar Manggarai Barat, Pak Stan, kami yang di luar Manggarai Barat ini senang ketika PT Flobamor yang mengelola TNK karena itu ada dampaknya untuk kami yang berada di luar Manggarai Barat. Saya sependapat dengan Pak Stanis ya, bahwa pada prinsipnya sekarang ini kita menuntut pemerintah pusat ya berikan itu kepada provinsi, itu satu. Kemudian apakah pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi mengurus Balai Taman Nasional Komodo yang selama ini diurus oleh BTNK? Kan sebagian kewenangan BTNK itu kan kemudian diberikan kepada provinsi. Nah, kalau memang oleh regulasi memungkinkan bahwa BTNK itu bisa dikelola oleh pemerintah daerah, maka saya usulkan
Jangan ke provinsi, provinsi itu terlalu jauh. Berikan itu kewenangan itu kepada pemerintah kabupaten karena dia dekat dan dia punya wilayah. Nah, artinya kalau memang pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah untuk mengambil alih sebagian pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo, maka berikan itu kepada daerah, bukan kepada provinsi. Mengapa mungkin Pak Dokter mungkin supaya ada manfaatnya juga bagi kami yang berada di luar Manggarai Barat, Manggarai Timur, Saburai Jua, sampai Alor dan segala macam. Ya, kan tidak ada porsinya bagi kabupaten yang lain kan, porsinya untuk provinsi gitu. Jadi ya, kalau teman-teman dari Manggarai Timur di ND mengharapkan supaya nanti ketika dikelola provinsi lalu sebagainya akan dibagi-bagikan kembali ke kabupaten, saya pikir tidak seperti itu. Jadi karena itu menurut saya ya bazar dong kalau pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meminta ini. Nah, lalu artinya begini, nama ini memang kekayaan ini kan dibawa ke pusat, lalu kita diberikan sedikit saja porsinya. Nah, maka itu sebenarnya kita setuju kalau pemerintah pusat bisa mendesentralisasikan pengelolaan ini kepada daerah. Tetapi usulan kita jangan ke provinsi. Mengapa? Karena provinsi punya reputasi buruk untuk mengelola pariwisata. Kalau bicara tentang Provinsi NTT untuk konteks Manggarai Barat, ada beberapa hal. Kemarin saya sudah omong contoh Bible. Yang kedua, itu proyek yang mangkrak. Dikelola oleh provinsi. Dalam hal ini, kemarin PT SIM, kemudian diambil oleh provinsi, lalu PT Flopamora yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek itu. Tapi sampai sekarang kan mangkrak, tidak jelas gitu. Nah karena itu ada beberapa proposal pemerintah provinsi yang sebelumnya milik pemerintah pusat, kemudian diminta oleh provinsi untuk mengelola. Ya, satunya adalah tanah Pantai Pede. Itu kan dulu di bawah Departemen Pos dan Telekomunikasi. Kemudian diambil alih oleh provinsi dan itu ditelantarkan puluhan tahun. Kemudian kemarin ketika PT SIM lalu pemerintah provinsi kemudian mengganti PT SIM karena bermasalah dengan PT Flopamora, dan saat ini Flopamora yang akan mengelola itu. Tapi kan mangkrak itu, tidak ada guna, mubazir. Nah, sampai hari ini perintah dari Menteri Luar Negeri untuk melakukan eksekusi terhadap penyerahan aset tanah Pantai Pede kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum dilakukan oleh pemerintah provinsi. Malah dia menunjuk PT Flopamora untuk melakukan pembangunan di sana, di mana juga hasilnya sampai hari ini kita lihat mangkrak, tidak jelas gitu. Nah artinya pemerintah provinsi sebenarnya punya reputasi buruk sekali dalam mengelola aset gitu, aset-aset yang dia minta dari pusat. Gitu. Nanti sama juga dengan ini, kasihan nanti kawasan Taman Nasional Komodo kemudian setelah dikelola oleh provinsi, kemudian urusannya juga menjadi amburadul. Karena itu menurut saya, ketika provinsi punya reputasi buruk, maka sebaiknya ini harus dilemparkan ke kabupaten kalau memang dimungkinkan oleh pemerintah pusat. Jangan ke provinsi, gitu. Nah, pemerintah Manggarai Barat menurut saya coba bikin proposal juga. Coba ajukan ke Pak Jokowi mengambil alih pengelolaan kawasan TNK. Jangan ke provinsi. Bisa tidak? Mau tidak orang Manggarai Barat? Nah, ini juga soal kan? Ini juga soal orang Manggarai Barat ini biasanya tidak suka dengan kekayaannya sendiri. Pantai Pede itu kan kita tuntut supaya menjadi milik kabupaten. Sampai hari ini kabupaten juga tidak mau. Nah sama dengan sekarang ini. Jadi orang Manggarai Barat itu sebetulnya malas untuk mengelola asetnya. Gitu. Ya Pak Dokter, kalau tadi diharapkan supaya ada kerjasama dengan Kabupaten Manggarai Barat, pertanyaannya adalah apakah Kabupaten Manggarai Barat ini punya kemampuan untuk mengelola? Ya, kalau harus melalui penelitian ada kemampuan atau tidak, paling tidak dari pemimpinnya, bupatinya punya inisiatif, kami mampu. Tetapi kita tidak mendengar hal seperti itu. Jadi makanya sepertinya gubernur lebih cepat menangkap peluang untuk mengambil suatu kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan besar. Tentu bukan untuk dia sendiri kan, tapi juga untuk dibagikan ke kabupaten. Hanya sayangnya di dalam distribusi yang kita lihat itu cuma 100.000. Ya sudahlah, tapi bukan tentang itu ya. Tapi kalau misalnya kita berharap
Kabupaten Manggarai Barat mau mengelola, ya selama ini juga Kabupaten Manggarai Barat kelihatannya tidak pernah juga mengajukan proposal untuk mengurusnya. Ya, atau mungkin KLHK juga tidak pernah juga melirik-lirik bahwa ya kamu yang lakukan ini. Jadi sepertinya memang kesimpulan akhirnya Kabupaten Manggarai Barat tidak punya kemampuan untuk mengelola Taman Nasional Komodo itu. Jadi sudah dipercayakan kepada TNK untuk melakukannya, dan di sana sekarang kan sudah terjadi penyerapan tenaga kerja, ya rakyat dari Bupati Manggarai Barat ini melakukan kegiatan bisnis di seputar destinasi pariwisata. Mungkin di situ aja peluangnya. Makanya saya melihat begini Pak Dokter, dari kalau yang menjadi persoalan ini kan koordinator yang tersistem dalam satu one gate system, itu yang saya lihat di PT Flora bagusnya ya, untuk bisa mengatur dalam satu pintu, sehingga pengalaman-pengalaman sebelumnya kita dari agen-agen yang liar, yang melepas saja tamunya di Labuan Bajo dan tidak diurus, tidak dihandle, nah sekarang diatur dalam satu sistem. Nah ini yang hal positif yang kita bisa terima. Jadi mungkin ini yang mau diambil oleh Pak, yang seperti Pak Stanis katakan tadi, harus ada PT apanya atau apanya lah dari Manggarai Barat ini. Tetapi yang saya sesalkan, Bupati kita ini tidak mempunyai inisiatif, nah, malah membiarkan apa yang terjadi selama ini. Saya berharap sebenarnya Pak Dos, dinas pariwisata kita itu maksimal. Ya kalau dia bekerja maksimal, tentu ya rakyat di seputaran sini juga akan tunduk di bawah dia. Yang penting dia mengatur. Yaitu Pak Dos yang saya harapkan, karena untuk kita mau mencari lagi yang baru dalam situasi seperti sekarang, saya pikir kita mengada-ada dan mungkin keputusannya juga akan lama. Karena konservasi di Pulau Komodo kita lihat bahwa itu sudah lama sejak zaman Belanda, UNESCO juga ikut terlibat, lalu ucuk-ucuk sekarang kita mau buat lagi yang baru untuk mengurusnya. Saya pikir kita mimpi di siang bolong. Jadi yang paling penting sekarang bagaimana Pemda kita mengambil porsi, ya supaya ada keterlibatan, supaya tidak merasa masyarakat yang di seputaran destinasi ini tidak merasa gap yang begitu jauh dengan kondisi yang baru. Demikian Pak Dokter. Ya, Kakak John. Ya. Omari. Iya. Saya tanggapi. Saya pikir sama ya, penglihatan kita sama bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum kelihatan. Karena sebenarnya begini, kalau mereka betul-betul punya keinginan untuk ini, maka mestinya mereka juga harus ngotot gitu. Setidak-tidaknya minta porsi yang proporsional dalam skema pembagian keuntungan. Tapi ini kan selama ini kita lihat bahwa sepertinya Manggarai Barat hanya menerima berapapun yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi, itulah yang diterima oleh Manggarai Barat gitu. Jadi tidak ada semacam tuntutan begitu untuk meminta jumlah secara signifikan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalaupun itu perusahaan yang ditunjuk oleh provinsi itu baik, menurut saya tidak ada masalah. Kalau memang PT Flora punya itikat baik untuk ini dan punya pengalaman yang cukup yang dapat dipercaya, itu tidak ada masalah. Yang sekarang adalah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi ini itu harus benar-benar kemampuan. Kita lihat track rekornya, kita lihat sepak terjang dia, pengalaman dia, baik itu dalam mengelola pariwisata maupun terutama dalam hal konservasi. Kalau memang dia tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, ya, TNK ini jangan coba-coba, jangan begini, berikan kesempatan dulu, nanti kalau dia tidak mampu diganti, ya jangan begitu. Kita cari memang yang perusahaan yang memang kan apalagi kan yang punya reputasi buruk. Menurut saya yang punya reputasi buruk jangan lagi diberikan. Karena itu sekarang waktunya 5 bulan ke depan ini waktunya pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat yang punya kualifikasi yang bagus untuk melakukan ini. Kemudian dalam 5 bulan ke depan ini harus dilakukan uji petik ya, harus dilakukan sosialisasi, dan sosialisasi ini jangan dilakukan dengan normatif gitu, tapi betul-betul kita uji publik gitu.
Dari semua teman-teman pariwisata, pelaku pariwisata, teman-teman di luar itu, akademisi, kemudian juga termasuk politisi, diberi kesempatan untuk untuk mengajukan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan usulan, termasuk mengkritisi atau memperbaiki regulasi. Saya pikir peraturan gubernur yang terbaru yang dikeluarkan kemarin kemudian di muncul, saya pikir regulasi ini sudah diperbaiki dan kedepannya akan menimbulkan masalah gitu. Saya karena kita tidak bicara, tolong fasilitasi kita juga untuk khusus membicarakan tentang regulasi. Kita memberi kritikan terhadap peraturan gubernur ini. Saya kira ada beberapa poin di sana yang harus kita kritisi dari peraturan gubernur yang sudah dibuat ini. Mungkin nanti itu di kesempatan lain. Tapi maksudnya begini, termasuk juga dasar hukum, mulai dari peraturan pemerintah itu juga harus diperbaiki, kemudian sampai dengan aturan-aturan organik yang nanti akan diberlakukan di sana. Ini semua termasuk nanti diikuti oleh peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat. Nah, peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat itu untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan dari atas gitu. Karena peraturan ini nanti juga harus diterjemahkan lebih lanjut oleh Perda Kabupaten gitu. Nah, karena itu waktu ini kita harus memanfaatkan juga untuk memperbaiki dari sisi regulasi sehingga tidak menimbulkan perkara antar kabupaten, provinsi dan pusat kemudian. Tidak menimbulkan korban, tidak menimbulkan ada pihak yang diuntungkan. Jadi regulasi ini harus disusun. Saya kira step pertama adalah memperbaiki pendasarannya itu dulu. Kemudian setelah itu seleksi untuk mencari perusahaan-perusahaan mana yang punya kualifikasi untuk itu. Lalu minta tanggapan kepada masyarakat, kira-kira sebaiknya seperti apa. Konsep ini konservasi seperti apa yang ditawarkan dan seterusnya. Konsep konservasi ini harus dilemparkan secara terbuka kepada publik untuk mendapatkan tanggapan. Ya, kita bisa memberikan kritikan-kritikan nanti terhadap konsep-konsep yang dianggap diabang-abang. Jadi konsep-konsep konservasi yang realistis itu yang kemudian akan bisa menjadi rujukan bagi pihak yang nanti akan melakukan konservasi. Dan saya kira pemerintah harus membuka kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk memberi pembobotan dalam diskursus pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo. Mungkin itu dulu, Om Ari. Baik, terima kasih, Dokter. Pasal saya kira ini tadi semakin mengkerucut diskusi kita bahwa ada beberapa hal penundaan itu mesti diisi untuk diskusi-diskusi sebelum mengeluarkan keputusan berikutnya, sehingga tidak seperti keputusan yang terakhir ini, yang baru-baru ini, yang malah menuai protes. Dan juga keputusan tersebut terkesan tidak ada wibawanya. 24 asosiasi sudah sepakat untuk kenaikan, ya, tapi pada ujung-ujungnya juga 24 asosiasi menurut Pak Stanis tadi itu sudah kecewa karena mereka sudah mendukung tapi dicabut lagi. Khianat mengkhianati seperti itu. Ya. Sedikit, 1 menit, Pak Ari, 1 menit. Begini, saya berani bertanya, pendukung dari teman-teman pariwisata itu, aktivis pariwisata itu, 19 asosiasi itu di bawah tekanan. Ya, itu sekali lagi saya tegaskan, pernyataan itu dan itu bisa kepada mereka. Saya sudah menanyai 13 orang dari 20 lebih orang itu. Dan jawaban mereka sama, bahwa mereka tertekan pada saat mereka melakukan itu. Jadi itu bisa diuji nanti. Jadi kalau ada orang mempersoalkan itu tidak di bawah tekanan, maka saya berani bertarung. Teman-teman menandatangani itu dalam keadaan yang bahkan sekarang mereka dan mereka merasa betul di bawah tekanan. Menurut saya cara seperti ini tidak bisa lagi dilanjutkan. Cara-cara seperti ini tidak boleh dilanjutkan. Gitu. Jadi jangan memaksa orang untuk mengiyakan apa yang kita mau, tapi dengan menekan mereka itu tidak boleh. Ini harus dilakukan dengan fair. Mungkin itu saja koreksi. Ya, penekanannya dalam bentuk apa? Di bawah tekanan ini. Ya, saya kira begini. Saya percaya mereka militan ya.
masa mereka harus menandatangani itu udah di bawah tekanan, padahal saya melihat semangat mereka cukup militan. Jadi kalau itu jawabannya ya kita mempersalahkan pihak lain sebenarnya, bukan pada diri para pejuang. Jadi saya lebih melihat bahwa pernyataan mereka, perubahan sikap itu memang karena kematangan mereka melihat situasi dan keadaan, bagaimana seharusnya hidup ini yang baiknya, supaya tidak gegabah, supaya tidak emosional, selalu bertindak matang berdasarkan undang-undang, tidak boleh melanggar ketertiban umum. Jadi saya kurang setuju Pak Dokter kalau mereka melakukan ini di bawah tekanan untuk menyelesaikan yang ini. Tapi Pak Dokter, ini kan atas pengakuan mereka Pak John. Ini menurut Pak Dokter tadi, ini atas pengakuan dari asosiasi yang menandatangani itu kemarin. Menandatangani untuk ternyata menurut tadi itu mereka menandatangani itu ada beberapa kata yang dihilangkan. Kata misalnya, maksud mereka begini, kami mendukung itu, yang penting sesuai dengan aturan. Nah, aturan yang dimaksudkan ini aturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 gitu. Itu tadi kata Pak Stanis. Saya pikir masuk akal. Kalau saya begini, mereka ini melakukan itu di bawah tekanan. Nah, yang tidak percaya itu misalnya Pak Suni tidak percaya, silakan kita uji. Apakah betul? Saya sudah mewawancarai 13 orang dari 20 orang gitu. Jadi memang lebih dari separuh dari mereka saya wawancarai dan mereka mengaku di bawah tekanan. Kalau tidak percaya silakan tanya mereka. Ya, saya melihat begini Pak Dokter, ini apa yang disampaikan Pak Stanis belakangan itu semacam revisi atas pernyataan sebelumnya. Padahal pada hari H pernyataan itu ya poinnya adalah setuju untuk 375. Nah sekarang makin ke sini saya lihat juga berubah itu. Oh ini maksudnya, jadi saya kurang percaya. Jadi in that time we concerned that what we do. Jadi itu Pak Dokter, jadi tidak bisa berubah. Apa yang sudah ditetapkan, dibicarakan, ya selesai. Ya kita ralat, sama seperti Harmoko pada zaman Soeharto. Dia sudah ngomong lalu dia ralat. Begini. Saya kira Pak Dokter Kakak John, begini. Ya. Saya kira begini. Tidak ada hal perdebatan di posisi itu, di titik itu tidak ada perdebatan. Bahwa juga apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi kan tidak sedang bermaksud membuka ruang apakah ada setuju atau tidak setuju. Beliau bicara fakta bahwa ternyata teman-teman yang sampai minta maaf ke publik itu ternyata di bawah tekanan. Titik di situ ya, tidak ada perdebatannya di situ. Satu. Yang kedua, jangan lupa kalau dibuka kembali video itu, ya ada kata itu kok mereka bilang sesuai dengan aturan. Kami mendukung ini kebijakan ini kenaikan tarif sesuai dengan aturan. Nah, itu yang dimaksud tadi bahwa aturan itu ya yang berlaku hari ini kan adalah PP 12 tahun 2014. Lupakan itu. Lupakan soal itu. Saya kira itu tidak terlalu ya. Karena pertama kan gini, pendasarannya dulu kan begini, Kak John. Jangan lalu kita terjemahkan seolah-olah pernyataan teman-teman itu terlepas apakah di bawah paksaan atau tekanan atau tidak, seolah merepresentasi semua kepentingan publik di sini. Saya di beberapa kesempatan saya ngomong itu, mereka tidak mewakili siapapun. Nah itu dulu hal intinya. Saya mau bilang begini. But why you didn't say in that time? Jadi itu sebetulnya. Jadi sebenarnya waktu itu harus dirinci. Ya kami menyetujui ini berdasarkan peraturan yang ini, karena yang muncul baru ini sebenarnya dia mengabaikan peraturan itu. Nah, ketika terjadi gejolak dan segala macam, mereka menyetujui, ya bahasa dari publik adalah mereka menyetujui kenaikan 375. Tapi begini Pak Stan, itu saya pikir tidak menjadi perdebatan kita. Yang sudah ngomong Pak, jangan sampai kita terjebak dengan pikiran soal teman-teman itu saja. Tapi yang penting sekarang gubernur sendiri juga setelah disetujui oleh para pendemo, dia sendiri juga mengurangi tensinya. Jadi dari awal tadi saya mengatakan bahwa gubernur kita ini boleh dibilang tidak concern. Jadi kalau saya dia mengkhianati aja, mengkhianati Pak John, mengkhianati teman-teman lain yang menyetujui dan pro kami yang menolak gitu. Jadi itu sikap seorang pemimpin yang tidak patut dicontohi menurut saya. Gitu. Iya. Jadi yang dibutuhkan dari seorang pemimpin ini kan soal konsistensinya, komitmen terhadap apa yang diucapkan. Iya. Oke. Baik. Ini terima kasih waktunya, luar biasa diskusi kita sore hari ini, Dokter. Ini dari awal tadi dengan Pak Peter Ruman, terima kasih waktunya, Pak Stanistan, Pak John Kadis, Pak Dr. Bernardus Baratdaya yang selalu setia dan sangat serius
membicarakan tentang Taman Nasional Komodo ini, bagaimana nasibnya ke depan. Kesimpulan kita bahwa penundaan ini jangan dijadikan sebagai waktu untuk istirahat, tidur,